Sebelum dimulai, yang awali dimulai dengan mengaturkan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, untuk yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk para hadirin semua, Bapak Ibu guru, silakan untuk berdiri. Pada yang bertugas dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk hadirin untuk tetap berdiri. Selanjutnya kita akan berdoa bersama, mohon kepada Tuhan supaya kegiatan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar bersama. Untuk itu mari kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu guru dipersilakan bisa duduk kembali. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Luar biasa untuk hari ini. Berarti Bapak Ibu semua hadir di sini masih dalam keadaan semangat dan tetap sehat dan siap mengikuti kegiatan hari ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakilinya. Jadi untuk hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena dalam kondisi sakit. Untuk yang mewakili yaitu Pak Ketut Margiase yang persilakan untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan hari. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, guru, Bapak Kepala Sekolah, dan anak-anak sebelum lebih lanjut yang menyampaikan sepatah dua kata-kata, mari kita bersama-sama mengucapkan
hormati Bapak, Ibu guru, rekan-rekan guru semua yang berbahagia, ada adik dari mahasiswa juga yang bisa berkenan hadir seperti ini, yang saya sampaikan terima kasih atas kesempatan waktunya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa hadapan ide Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga ide Sang Dewasa memberikan berkat rahmatnya kepada kita semua, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang menjadi angan-angan cita-cita yang menjadi harapan kita semua dapat berjalan dengan baik. Yang selaku perwakilan dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sehubungan dengan kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Dekanya dan Pak Diswa Pemakalah yang menyampaikan seminar aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Kadek dalam hal ini sebagai pemakalah bisa menjadi panduan bagi kita semua dalam menyalurkan, meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Apa-apa yang menjadi harapan pemerintah yang terutama di sini yang disampaikan oleh Pak Kadek dapat kita terapkan sekolah ini dengan baik. Kemudian yang juga berharap semoga apa yang menjadi kegiatan harapan, kemudian cita-cita dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini Pak ya, tugas-tugas apapun yang menjadi kewajiban bagi Pak Kadek ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian apa yang menjadi harapan kita semua di sekolah SD Negeri 2 Negeri 2 Selanjutnya ini kedepannya akan semakin maju, semakin baik. Kemudian pola-pola dalam pembelajaran utama yang menjadi kewajiban kita pada murid itu dapat berlaksana dengan baik pula. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri sambutan ini dengan para usaha Om Santi Santi waktu dan kesempatan yang persilakan yang kembali dari Zoom. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketut Marwiase karena beliau sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus untuk mendukung guna kelancaran kegiatan pada hari ini. Baik, perhatian untuk Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kembali yang akan mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ida Sang Yang Dewasa, karena berkat anugerah dan seizin beliaulah kita di sini bersama-sama duduk dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Jadi pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan diseminasi atau aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi dalam penyampaian nanti ada 6 topik pembahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan manfaat tentunya
dalam tugas kita, dalam kewajiban kita sebagai guru. Baik, langsung saja. Selanjutnya, sebelum ke pemaparan materi, baik Bapak Ibu bisa diperhatikan ke layar. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mengetahui kegiatan yang selanjutnya yang kita laksanakan apa? Ice breaking, ya, benar sekali Bu Dayu. Jadi sebelum pemaparan materi biar tambah semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Coba suaranya lebih kompak lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Baik. Jadi sekarang kita akan melaksanakan ice breaking sesuai dengan apa yang sudah ada di depan. Ice breaking sekarang yaitu saya akan ajak untuk mengenal binatang sesuai dengan ada gambar di depan. Kira-kira binatang apa saja ada yang bisa bantu dari Bapak Ibu? Gajah, semut, ular. Ada gajah, kemudian ada apa lagi? Cacing. Ada cacing, cacing yang ada giginya ya. Kemudian ada semut, semutnya ramah sekali, sudah disapa di sana. Kemudian ada juga ular, ularnya senyumnya manis juga di sana ya. Jadi Manis berbisa. mulai dari gajah, itu binatang yang bagaimana gajah itu? Besar. Kemudian kalau semut, justru sebaliknya kecil ya. Kemudian binatang yang di bawah gajah, yang panjang, bagus, pintar ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang terakhir ularnya pendek, bontot gitu. Pendek. Jadi masing-masing binatang di depan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda, terutama gajah dan semut besar dan kecil, kemudian ular dan cacing panjang dan pendek. Nah, permainan ini adalah permainan gajah, semut, ular, cacing namanya. Tapi ada levelnya ada level 1 dan level 2. Level 1 bukan level 1 nasi teh manis, bukan ya. Jadi level 1 itu kita gunakan yang sebenarnya, maksudnya yang sebenarnya di sini kalau nanti setiap tiang tunjuk, siapapun yang saya tunjuk, misalkan gajah semut, bagaimana bentuk gajah? Ucapkan dengan besar dan tangan buntar besar ke atas. Bapak Ibu. Kemudian kalau semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Bagus, itu sudah paham. Kemudian kalau ular panjang dan cacing pendek. Jangan sampai menaruh tangannya ini salah, nanti salah paham nanti besar, salah penempatan nanti beda maksudnya. Kemudian pendek dan panjangnya juga. Baik, kita langsung saja mulai. Kita main di level 1 dulu. Level 1, jadi nanti tiang tunjuk, kalau yang salah langsung duduk. Bagi yang menang nanti yang paling sedikit melakukan kesalahan. Ya, yang menang adalah yang selalu benar menjawab seperti itu. Baik, langsung saja kita bermain di level 1 dengan bervariasi. Ada yang saya sampaikan nanti, ada yang 2 binatang. Kalau 2 binatang, jawab dengan 2 binatang. Kalau 3 binatang, jawab dengan 3 binatang. Paham ya? Paham. Oke, baik. Langsung saja Bapak Ibu semua berdiri. Sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai permainan diawali dengan konsentrasi. Jawab dengan konsentrasi, dimulai dengan tepuk tangan. Siap? Masih semangat?
Bagus, luar biasa. Oke, siap. Konsentrasi. Jangan terlalu. Baik, mulai dari gajah semut. Besar kecil. Besar. Oke, pemanasan dulu. Setiap yang tunjuk jawab. Gajah semut. Oke, kalau salah langsung duduk, berarti sudah dieliminasi, tidak bisa ikut lagi. Paham Bapak Ibu, Oke, siap? Konsentrasi. Cacing ular. Pendek panjang. Oke, bagus. Ini kenapa? Udah Bapak ya? Oh, pendek-pendek, Yang panjang. Yes, yang panjang pegang memang lebih semangat ya. Oke, langsung ya, kita mulai tadi. Konsentrasi. Cacing ular. pendek. Gajah cacing. Besar, pendek. Oke, lanjut. Ular cacing. Pendek. Waduh. Excited sekali Bu Hidayah. Oh, panjang Ya. ya kecil. Gajah semut. Besar, kecil. Ular gajah. Dua. Panjang. Besar. Ular, gajah. Semut gajah. Kecil, besar. Pendek. Oke, sekarang yang masih berdiri kita lanjutkan ke level 2, yaitu sebaliknya. Oke, sebaliknya di sini jawabannya tetap sesuai dengan apa namanya binatangnya. Misalkan gajah besar, tapi tangannya Kecil. ya sebaliknya pun kali kane kalau dalam bahasa Bali. Ya, misalkan semut kecil. Jawabannya tetap sesuai dengan jawaban yang benar, tapi gerakan tangannya yang berbeda. Oke, sudah paham ya? Nah. Oke, paham? Mengerti ya? Oke, siap. Konsentrasi. Baik, permainan dimulai dari cacing semut. Pendek. Kecil. Ini kan jawabannya sesuai, tapi gerakan tangannya yang berbanding terbalik. Ya. Oke, siap. Ular cacing. Ular cacing. Panjang, pendek. Ujung. Pemanasan. Gajah semut. Pak Margo kesial. Oke, lanjut. Konsentrasi. Gajah cacing semut. Sudah menyerah. Sudah menyerah Pak ini. Pendek. Sekarang tinggal binatang ya, tinggal binatang. Berarti ada berapa orang yang masih? Tiga. Ada berapa orang masih hidup? 3 orang masih bertahan. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Gajah cacing semut. Gajah besar, semut kecil. Itu di mana? Ada kayak gitu. Ulangannya. Cacing pendek. Ada kayak gitu. Cacingnya meliukan seperti itu. Silakan duduk Pak Dewan. Oke, berarti masih ada 2 ibu-ibu cantik di sini. Kan ibu-ibu nih, ibu sama adik-adik ya. Ibu sama adik. Oke,
Oke, siap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih 3 binatang. Cacing, semut, gajah. Cacing pendek, semut kecil, gajah besar. Gajah, cacing, ular. Gajah besar. Cacing, ular. Cacing pendek, ular panjang. Yang benar. Daripada lokal, bos. Levelnya ditingkatkan lagi 4 binatang. Oke, siap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Permainan dimulai dari semut, gajah, cacing, ular. Semut pendek, semut kecil, semut gajah, Cacing, ular. gajah besar, cacing pendek, ular panjang. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Karena durasi menjawabnya terlalu lama. Oke, untuk Frida karena durasi terlalu lama. Kita jawab. Waktunya sudah habis, silakan duduk. Pemenangnya hari ini adalah Islam. Silakan duduk. Mulai ada konsentrasi. Baik, Bapak Ibu, sekian ice breaking untuk hari ini. Sekarang saya lanjutkan ke pemaparan materi berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah atau penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya jadi ada pertanyaan sedikit dari saya kepada Bapak Ibu guru terkait dengan budaya positif. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini mendengar kata budaya positif? Silakan kalau ada yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya, angkat tangannya, bukan angkat kakinya ya. Silakan, budaya positif itu apa sih? Silakan budaya. Terima kasih Pak Kadek. Kalau kita melihat budaya positif berarti kita mengajarkan atau mendidik hal-hal kepada siswa sesuatu yang positif. Sesuatu positif itu kita budayakan agar menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik. Salah satu contohnya, misalnya contoh kecil saja budaya positif yang bisa kita terapkan, misalnya dengan 6S ya. Kita mengajarkan kebiasaan 6S kepada siswa seperti senyum, sapa, salam, saling, sopan, dan santun. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang bisa kita ajarkan kepada murid kita. Terima kasih. Baik, benar sekali budaya jawabannya lengkap dan langsung juga dengan contoh budaya positif ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain, apa ada lagi pendapat yang lain atau pandangan yang lain terkait dengan budaya positif? Silakan, yang silakan. Kalau tidak ada, langsung saja. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tentu kalau mengingat kata positif yang ada di pikiran kita semua, tentu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dayu langsung, yaitu penerapan 6S, yaitu senyum, sapa, salam, salim, dan sopan santun. Itu adalah budaya yang saat ini sudah istilahnya terkikis. Jadi sebagai guru kita harus menguatkan kembali, kita harus membiasakan kembali budaya-budaya positif seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sekarang. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa dalam pemaparan materi hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menyampaikan 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua
ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dalam topik yang kedua ini nanti saya akan pisah sehingga pemaparan materi supaya lebih jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Nah, yang kelima ini restitusi itu ada dua nanti dalam pembahasan hari ini tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Langsung saja kita ke awal terlebih dahulu, yaitu dalam penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi secara umum disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk melaksanakan disiplin yang bersumber dari dalam diri seseorang dari unsur intrinsik namanya, unsur intrinsik. Jadi tidak berdasarkan atas penghargaan ataupun hukuman, atau istilah lainnya atas kesadaran diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi anak-anak kita kalau meyakini apa yang mereka yakini sebagai nilai itu sendiri, maka itu adalah siswa atau murid yang sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun penghargaan atau hadiah seperti itu. Kemudian beberapa institusi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati juga dengan bersama-sama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak atau setiap murid di Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan apa saja karakter profil pelajar Pancasila? Mandiri, gotong royong, religius, integritas, beriman, bertakwa, benar, kritis, berpikir global, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan mampu kita tanamkan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Baik, demikian tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut dengan ke topik pembahasan yang kedua. Nah, ini maksudnya yang tadi bahwa topik yang kedua saya pisah mulai dari teori motivasi terlebih dahulu. Teori motivasi di sini menurut Gosson ada 3 teori yang disampaikan. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mulai dari yang pertama terlebih dahulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk motivasi yang pertama ini biasanya sering kita temui pada saat kita berada di sekolah dan melihat anak-anak didik kita bahwa cenderung melakukan yang pertama. Jadi anak-anak tersebut melakukan sesuatu karena hanya ingin menghindari ketidaknyamanan mereka sendiri. Kalau kita suruh melakukan sesuatu, mungkin anak didik kita berpikir
Nanti kalau tidak dilakukan, nanti saya bisa dihukum. Itu maksudnya di sini. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, motivasi yang dilakukan atas dasar ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sering kita temui dalam tugas kita sebagai guru di sekolah. Jadi cenderung juga anak-anak didik kita melakukan sesuatu hanya melihat apa nanti imbalannya seperti itu. Mana dia harus dapat hadiah apa tidak? Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar ya. Jadi yang kedua ini maksudnya seperti itu, anak-anak melakukan motivasi karena ada imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah Bapak Ibu guru semuanya yang patut kita tanamkan kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena motivasi yang ketiga ini itu bersifat apa? Bersifat intrinsik atas dasar kesadarannya sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga motivasi yang dilakukan dapat membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik, bukan eksternal. Mungkin itu saja dari saya dari teori motivasi. Lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Hukuman dan penghargaan. Jadi menurut tokoh Alif Kon itu menyampaikan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu guru kalau dalam tugas menjalankan tugas di sekolah, yaitu sebagai tugas mendidik dan mengajar, tentunya harus memperhatikan hal ini. Jadi ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dalam hukuman dan penghargaan di sini ada 7 hal yang harus diperhatikan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini maksudnya yang berusaha memberikan contoh seperti kita ingin memberikan tugas kepada peserta didik kita, kepada murid kita. Jadi mereka mau melakukan apa yang kita suruh, tapi dengan sebuah penghargaan, dengan embel-embel hadiah ataupun memberikan hukuman. Tapi kalau tidak mau mengerjakan ini, nanti hukumannya lari 10 lapangan, seperti itu contohnya. Jadi itu maksudnya memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan berusaha hubungan. Lanjut ke penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, lalu penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, dan yang terakhir penghargaan menurunkan kualitas. Jadi secara umum, secara keseluruhan, hukuman dan penghargaan ini kesimpulannya tidak baik dalam mengembangkan potensi anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang berikutnya, restitusi. Mungkin kata ini sedikit sedikit jarang kita dengar. Restitusi itu ya seperti apa? Restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah. Jadi kita melakukan dengan cara
restitusi ini ya. Nanti di akhir akan ada video terkait dengan penerapan restitusi. Restitusi ini juga dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya seperti itu. Baik, silakan diperhatikan tabel di depan. Jadi inilah pemaparan penjelasan lebih rinci tentang apa itu hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Seperti apa yang sudah ada di depan. Di bagian atas itu ada keterangan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau identitas gagal itu, kalau kita sering menerapkan hukuman, jadi bisa mengakibatkan anak didik kita itu terjerumus dalam kegagalan. Kemudian di kolom yang sebelahnya identitas sukses, apa yang saya sampaikan tadi, disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah, bisa itu berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti itu ciri-cirinya. Kemudian konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan, dan di bawahnya hukuman itu cenderung membuat tidak nyaman terhadap murid atau kepada murid, baik itu dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin yang perjelas kembali, hukuman itu bersifat lebih membuat mental anak didik kita merasa jatuh. Kemudian konsekuensi itu ada sebab dan akibat. Contohnya kalau ada murid kita atau siswa kita tidak membawa pensil contohnya atau alat tulis yang lainnya. Jadi apa akibatnya? Akibatnya mereka tidak akan bisa belajar dengan baik. Itu maksudnya konsekuensi. Kemudian restitusi itu cenderung kembali ke intrinsik atau kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kriterianya bisa Bapak Ibu baca di depan, contohnya sesuai dengan apa yang ada di depan juga. Jadi kalau di hukuman itu murid atau peserta didik anak akan tersakiti sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, baik itu hukuman dan konsekuensi itu memberikan dampak yang negatif. Kemudian berbeda dengan restitusi. Jadi murid akan mendapatkan penguatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Jadi kita sebagai guru lebih menjalin komunikasi dalam menghadapi siswa kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nah ini lebih lengkapnya lagi. Hukuman yang sampaikan satu saja, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di sini hukuman juga sama seperti tadi, jadi tersakiti. Murid akan merasa lebih tersakiti. Kemudian di hukuman ini juga murid akan menjadi takut terhadap tindakan yang kita berikan, jadi juga dapat merusak mentalnya seperti itu. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita terus monitoring siswa itu sendiri sehingga tindakan-tindakan yang kita berikan itu lebih tepat kita berikan kepada siswa kita sendiri. Kemudian lanjut ke restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dalam penerapan restitusi ini kita lebih mendorong anak-anak
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi memberikan juga nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting untuk dipahami dan penting juga untuk kita terapkan di sekolah. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Biasanya keyakinan di sini adalah keyakinan yang bersifat universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bersifat universal, bersifat umum. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berbeda dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian keyakinan kelas di sini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian juga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, seperti itu. Baik, demikian keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada kebutuhan manusia ini, jadi perlu kita untuk mengetahui ini, sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan kesehatan, baik itu berkaitan juga dengan makanan, minuman. Jadi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk disayangi. Jadi kebutuhan untuk disayangi ini sering juga kita lihat dalam tugas kita di sekolah, di lapangan. Ada karakteristik murid yang sangat memerlukan perhatian. Jadi secara tidak langsung itu adalah kebutuhan untuk disayangi. Jadi mereka meminta untuk lebih dirangkul dan diperhatikan. Itu merupakan wujud pemberitahuan murid-murid kita untuk bisa lebih disayangi, seperti itu. Kemudian kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini bisa yang contohkan. Kebutuhan penguasaan itu tercermin pada saat misalkan ada murid kelas 1. Murid-murid kelas 1 ingin mengajak wali kelasnya semuanya bermain, seperti itu. Mereka merasa berkuasa, pasti apa yang mereka inginkan itu dipenuhi. Nah, ini maksudnya kebutuhan penguasaan. Jadi wali gurunya itu diminta untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi kekuasaannya itu digunakan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan di sini perlu juga penting juga sangat diperhatikan di sini, kebutuhan kebebasan. Jadi misalkan dia memberikan contoh nyata pada saat kita mengajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi ada beberapa siswa, sesuai dengan pengalaman saya sendiri, ada beberapa siswa yang menginginkan belajar atau mengumpulkan tugas, contohnya mengumpulkan tugas dengan cara menggambar atau dengan cara yang lain seperti itu. Itu adalah salah satu contoh penggunaan akan kebebasan. Contoh yang lain sama seperti pada saat pembelajaran daring. Jadi ada beberapa orang tua siswa yang menginginkan pemberian tugas itu dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti itu. Jadi pada saat itu dia memberikan tugas dengan cara yang metode atau menggunakan media digital. Nah, itu maksudnya kebutuhan akan kebebasan seperti itu. Dan yang terakhir adalah
kebutuhan akan kesenangan. Jadi rasanya semua orang pasti memerlukan hal ini, yaitu kebutuhan kesenangan ini. Oke. Jadi perlu juga diperhatikan yang kebutuhan kelima ini. Setiap kita mengajar menjalankan tugas itu, kita berpikir bagaimana cara kita untuk membuat atau membentuk suasana yang menyenangkan terhadap murid-murid kita sendiri. Jadi itu adalah suatu kebutuhan penting yang ada pada manusia seperti itu. Kemudian lanjut ke restitusi 5 posisi kontrol. Nah, untuk 5 posisi kontrol di sini, ini adalah posisi kontrol yang kita ambil sebagai guru dalam menangani siswa kita sendiri atau murid kita sendiri. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai hukum, kemudian yang kedua ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau ucapan. Jadi untuk tugas kita sebagai guru sangat disarankan untuk menghindari posisi kontrol yang pertama ini, sesuai dengan pendidikan yang saya terima di pendidikan guru penggerak. Jadi hindari posisi kontrol sebagai penghukum, karena penghukum di sini akan membuat anak-anak merasa tersakiti mentalnya, sehingga untuk kedepannya itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, jadi menangani murid yang bermasalah atau melanggar aturan, ada yang menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya ditandai dengan perkataan-perkataan yang lembut, sehingga anak itu atau murid itu sendiri akan merasa bersalah. Kalau sudah menimbulkan reaksi diam atau tidak menjawab apa yang kita jawab, berarti posisi kontrol yang kita ambil sudah di posisi kedua, yaitu membuat merasa bersalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini kita sebagai guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol segala tindakan, segala perbuatan yang dilakukan oleh murid itu sendiri dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak kekerasan, tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Jadi posisi kontrol di sini cenderung melihat, mengawasi situasi seperti itu. Jadi kebanyakan Bapak Ibu guru mungkin mengambil posisi sebagai pemantau di sini karena terus mengawasi aktivitas murid baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga dapat bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, disinilah harapan kita bersama-sama untuk mengambil posisi kontrol yang kelima di sini. Ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi pengertiannya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid itu dilibatkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara
segala sesuatu yang kegiatan yang dilakukan di sekolah itu harus berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid. Kemudian yang ciri berikutnya adalah mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid di sini diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk bisa mandiri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi murid itu tahu, sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah sesuai dengan materi tadi. Lebih menimbulkan kesadaran diri, bukan karena hukuman maupun karena penghargaan seperti itu. Baik, demikian 5 posisi kontrol yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke restitusi yang berikutnya, yaitu ini adalah penjelasan lebih rinci tentang posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi biasanya ditandai dengan kalau penghukum itu menghadirkan, menunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kemudian kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah, cenderung lebih berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi posisi pemantau ini lebih cenderung melakukan tindakan untuk mengukur dan menghitung. Dan yang terakhir sebagai manajer, posisi kontrol yang paling ideal kita lakukan, ciri-cirinya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lebih menjalin komunikasi dengan siswa itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini juga memberikan tanda-tandanya. Biasanya kalau penghukum, murid itu berkata, apa saya tidak peduli, sehingga reaksi yang ditimbulkan seperti itu, saya tidak peduli. Kemudian membuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Jadi dengan cara-cara yang lembut, komunikasi yang lembut, maka akan menimbulkan reaksi ungkapan kata seperti itu, maafkan saya. Dan yang 3, memantau itu saya pikir bapak ibu teman saya seperti itu. Ini sebagai teman. Kemudian yang sebelahnya itu sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi diberikan sebuah penghargaan, misalkan ada seseorang guru berhasil menjawab pertanyaan, memberikan bintang seperti itu. Jadi murid akan bereaksi dengan mengatakan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, jadi pada saat kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, reaksinya kan seperti yang sudah ada di depan, menyampaikan pertanyaan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi siswa akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Kemudian lanjut, ini juga kurang lebih sama seperti tadi. Dan selanjutnya yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, ini adalah penting untuk kita pahami bersama. Jadi pada tahap segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah meyakini tentang keyakinan apa yang sudah dibuat bersama dan diyakini bersama, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan menampilkan video bagaimana penerapan segitiga restitusi. Langsung saja biar Bapak Ibu juga lebih paham. Jadi dalam video nanti ada 2 kasus yang akan yang sampaikan. Kasus yang pertama yaitu tentang siswa yang mengalami masalah dengan temannya sendiri karena diejek. Kemudian kasus yang kedua, ini adalah kasus yang saya angkat langsung dengan situasi permasalahan yang ada di sekolah di SD Negeri 2 Cilandak. Jadi kemarin pada saat kegiatan upacara bendera, banyak siswa yang melanggar peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah.
Untuk lebih jelasnya, saya akan putarkan kasus yang pertama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa menonton dan memperhatikan dan juga bisa menerapkan, itu yang paling penting Bapak Ibu. Bisa menerapkan di sekolah seperti itu. Ini kasus yang pertama. Kasus pada siswa SMA. Siang Sarah, SMA. Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak Sampaikan seperti bahwa itu. marah itu Bapak juga bisa seperti Kemudian itu namanya pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sudah ada sekarang penurunan coba kita lihat lagi emosi, ya. tindakan kamu Sudah ada penurunan yang emosi. membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Inilah penting Apabila kita sedang marah, kedua, kan? ya. Ada dasar. Tuh. Ya, saya bisa lebih proaktif, Mengatakan mulai bahwa dengan diri tindakan sendiri. itu keliru. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Diajak untuk berpikir bersama, mencari solusi tentang bagaimana cara menghadapi masalah. Nih, ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu untuk kasus yang pertama, sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini atau di SD Negeri 2 Semarang. Tampilan videonya tak sebagus yang tadi kamu dengarkan. Selamat pagi. Jessica, tadi Bapak lihat Jessica menghadap. Apakah ada Bisa kedengaran di belakang Bapak Ibu? atau ada yang bisa Bapak? Ya Pak, tadi saya
ingin menanggapi Tapi apa? tapi karena saya kelupaan akibat saya membawa ini, jadi saya lupa membawa topi dan dasi saya. Jadi dari tempat saya lihat saya langsung ke sekolah. Nah, sekarang Jessica tahu bahwa situasi seperti ini akan membuat Jessica berada dalam situasi. Ini adalah tahap Sekarang mari kita menstabilkan identitas dan validasi bersama-sama juga validasi tindakan yang salah. bersama-sama mencari penyelesaian tentang permasalahan ini. Jadi diajak berkomunikasi. Jessica Ada juga seperti itu. Jadi diajak berkomunikasi juga. Bahwa kita lupa itu semua orang bisa memahami masih dalam mata. Tetapi jangan sampai terus berlarut-larut ya, sehingga sifat yang seperti itu dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Sekarang Bapak ajak mengingat apa keyakinan yang Dia menanyakan keyakinan yang membuat. Jadi keyakinan ini sangat penting. Kita berikan, kita untuk bersama-sama dengan kita sendiri. segala peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah, termasuk juga menggunakan topi, dasi, juga itu ditaati bersama di bagaimana menurut Jessica. Saya harus menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Nah sekarang mari kita saling mengingatkan, kita saling mengingatkan tentang apa kesepakatan yang sudah kita sepakati atau keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Untuk selanjutnya mengikuti kegiatan pelajaran kita wajib menggunakan topi maupun dasi sehingga kita bisa keluar dari masalah atau tidak ada dalam diri. Ya, demikian video penerapan tentang segitiga restitusi. Sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan terkait dengan penerapan segitiga restitusi atau ada tanggapan terkait dengan video di depan? Oke, silakan Bu Dayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Kadek. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Kadek. Ya, luar Terima biasa kasih. sekali. Jadi dalam pemaparannya menangani permasalahan di kelas itu sangat penting dalam penerapan segitiga restitusi ini, dimulai dari menstabilkan identitas dan sampai pada yang terakhir itu adalah Menanyakan keyakinan. ya, menanyakan keyakinan kelas sehingga apapun yang menjadi kesepakatan itu apakah masih diyakini oleh siswa ataupun tidak, itu sangat luar biasa. Karena sebelumnya mungkin kita kalau ada siswa yang bermasalah itu cenderung kita memberikan hukuman kepada siswa, dan hukuman itu kita menjadi dalam posisi kontrol itu sebagai pemberi rasa bersalah kepada siswa. Nah, ini tentunya akan memberikan suatu rasa trauma kepada siswa. Di samping itu juga siswa menjadi tidak percaya diri untuk kedepannya. Nah, bagaimana sekarang kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa-siswa kita yang bermasalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali Pak Kadek, terima kasih atas pemaparannya. Jadi kita mendapatkan ilmu baru terkait dengan penanganan atau mewujudkan disiplin positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih Bu Dayu atas tanggapan sekaligus atas penguatannya terkait dengan segitiga restitusi. Jadi pada intinya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dayu juga, mari kita bersama-sama bangun budaya positif melalui disiplin positif dengan menerapkan restitusi ini, baik itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, sehingga perilaku kita sebagai penghukum bisa kita hindari. Pada intinya penerapan restitusi ini lebih memberikan kebebasan terhadap diri kita.
kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan semaunya mereka, bukan, melainkan kebebasan diberikan untuk menyampaikan pendapatnya, seperti itu contohnya. Kebebasan dalam berkreativitas, seperti itu. Itulah yang dimaksud sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya berpihak pada murid, tapi tetap memperhatikan juga budi pekertinya. Itu juga penting, harus kita perhatikan melalui nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Baik, lanjut langsung ke dokumentasi. Jadi ada beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah, dan sekaligus budaya-budaya yang sudah sejak dulu sudah ada penerapannya di sekolah BSI Negeri 2 Semanggi. Yang pertama yaitu kegiatan persembahyaan bersama. Ini sebagai wujud ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang. Kemudian ini juga penting untuk selalu kita terapkan sehingga anak-anak mempunyai rasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kegiatan peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini sangat penting juga untuk diperhatikan, baik itu berkaitan dengan kebersihan, kemudian keindahan penataan taman di sekolah dan sebagainya. Jadi waktu hari Sabtu saya langsung ajak mereka untuk pembersihan di sekolah dan di luar lingkungan sekolah melalui kegiatan Jalan Sehati, namanya Jalan Sehat dan Kerja Bakti. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, anak-anak juga peduli terhadap lingkungan yang berada di luar sekolah. Kemudian lanjut, ini adalah budaya yang sudah ditekankan dan disampaikan tadi sama Bu Dayu, yaitu penerapan budaya 6S. Senyum, sapa, salam, saling, sopan, santun. Memang kelihatan sederhana, tetapi budaya ini sangat penting untuk sekarang kita terapkan bersama-sama. Tidak hanya murid kita sendiri, kita juga sebagai guru juga harus menerapkan hal ini. Jadi di foto yang pertama itu pada saat akan memasuki kelas masing-masing, jadi anak-anak juga punya inisiatif sendiri, langsung mencari di mana gurunya ada, langsung dicari. Itu salah satu motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman atau dengan ada penghargaan maupun hadiah. Ini yang penting contohnya. Kemudian yang berikutnya, ini pada saat jam pulang, jadi Bapak Ibu guru berada di dekat pintu gerbang dan melakukan budaya 6S ini bersama-sama. Kemudian ada beberapa juga video, mungkin ini berbeda dengan yang lain. Jadi yang terapkan di setiap pembelajaran TJOK dan Bapak Ibu guru yang lainnya kalau bisa mengikuti hal ini tentunya sangat bagus sekali ya. Jadi contoh penerapan budaya positif berikutnya adalah seperti video di depan ini. Sambil menunggu, jadi pada video ini nanti akan tampil pada saat pembelajaran. Saya memutarkan video tentang motivasi, tentang pendidikan karakter, tetapi video yang diberikan usahakan video yang menarik perhatian anak didik kita. Misalkan video yang di dalamnya ada karakter kartun, jadi begitu tampil di layar, anak-anak akan secara tidak langsung memberikan respon, wah langsung begitu. Artinya sudah ada motivasi, sudah ada rasa keingintahuan untuk memperhatikan video tersebut. Jadi video ini bisa ditampilkan di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran maupun di tengah-tengah pembelajaran untuk menghilangkan rasa jenuh.
kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan juga perlu kerjasama. Kita bisa kaitkan dengan perilaku siswa sehari-hari, terutama pada saat apa? Pada saat menjalankan piket kebersihan. Jadi pada saat menjalankan piket kebersihan itu tidak bisa sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan mereka. Bisa kita kaitkan dengan video di depan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah saya terapkan. Mungkin itu saja pemaparan hari ini. Jadi berikutnya kalau ada, sekali lagi ada tanggapan, pertanyaan maupun tambahan-tambahan terkait dengan tugas kita sebagai guru, terkait dengan topik pembahasan hari ini, yang silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Pas nih? Oke, pas. Baik, sekian mungkin yang dapat saya bagi terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Silangjane. Jadi saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya, mari kita saling berpegangan tangan, kita saling menguatkan satu sama lain untuk mewujudkan budaya positif ini, sehingga lingkungan belajar akan menjadi aman dan nyaman untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bisa dimaklumi. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan ini. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, semua staf pegawai juga ikut dalam kegiatan ini. Sekali lagi dia menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasinya. Baik, untuk kegiatan hari ini karena tadi dibuka dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa juga. Untuk itu semua Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ide Saling Dewasa, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri dengan mengatakan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi. Pagi.